Setelah 5 tahun perang yang menguras kekuatan Belanda, Diponegoro datang ke Magelang untuk berunding. Tetapi pertemuan itu justru berakhir dengan penangkapan yang mengubah sejarah Jawa. Sebelum peristiwa itu terjadi, Belanda menghadapi perlawanan yang sulit dihentikan. Selama bertahun-tahun, pasukan kolonial gagal mematahkan gerakan Diponegoro. Konflik yang dimulai di Yogyakarta berkembang menjadi perang besar. Karena meluas ke banyak wilayah, perang ini dikenal sebagai Perang Jawa. Diponegoro lahir sekitar tahun 1785 di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Ia merupakan putra Sultan Hamengkubuwana III. Berbeda dari kehidupan istana yang mewah, Diponegoro banyak menghabiskan waktu di Tegalrejo. Ia dikenal sebagai pribadi yang religius dan dekat dengan masyarakat. Pada awal abad ke-19, pengaruh Belanda di Keraton Yogyakarta semakin besar. Situasi ini memicu ketidakpuasan di kalangan bangsawan dan masyarakat. Diponegoro semakin sering berselisih dengan kebijakan kolonial. Ia melihat perubahan yang dianggap merugikan masyarakat Jawa. Ketegangan memuncak ketika pembangunan jalan kolonial melintasi kawasan yang berkaitan dengan makam leluhur Diponegoro. Peristiwa ini menjadi pemicu langsung konflik. Pada tahun 1825, pasukan Belanda bergerak ke Tegalrejo. Dari sinilah perang besar mulai berkobar. Dukungan kepada Diponegoro datang dari berbagai kelompok masyarakat. Perlawanan pun menyebar ke banyak daerah di Pulau Jawa. Diponegoro menggunakan strategi gerilya yang efektif. Medan pegunungan dan pedesaan menjadi keuntungan bagi pasukannya. Pasukan kolonial menghadapi tantangan besar. Serangan mendadak dan mobilitas tinggi lawan membuat operasi militer menjadi rumit. Bagi banyak pengikutnya, Diponegoro bukan hanya pemimpin perang. Ia juga dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan keadilan. Tahun demi tahun berlalu tanpa kemenangan cepat bagi Belanda. Konflik ini menjadi salah satu perang terbesar pada masa kolonial. Keberhasilan gerilya Diponegoro membuat Belanda mengalami kerugian besar. Kekhawatiran terhadap kelangsungan kekuasaan kolonial semakin meningkat. Untuk mengatasi gerilya, Belanda membangun jaringan benteng kecil yang saling terhubung. Strategi ini perlahan membatasi ruang gerak pasukan Diponegoro. Menjelang akhir dekade 1820-an, keadaan mulai berubah. Belanda berhasil memperkuat kontrol atas wilayah konflik. Kemenangan penting Belanda pada 1828 menjadi titik balik perang. Sejak saat itu, tekanan terhadap pasukan Diponegoro semakin besar. Ruang gerak pasukan Diponegoro terus menyempit. Pertempuran berubah menjadi perjuangan mempertahankan kekuatan yang tersisa. Pada 1830, Diponegoro menerima ajakan bertemu dengan pihak Belanda. Harapan akan penyelesaian damai mulai muncul. Perundingan itu berakhir berbeda dari yang diharapkan. Diponegoro ditangkap dan kehilangan kebebasannya. Penangkapan Diponegoro menandai berakhirnya Perang Jawa. Konflik besar yang berlangsung 5 tahun akhirnya selesai. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan jauh dari tanah Jawa. Perjalanannya membawanya ke wilayah timur Nusantara. Diponegoro menjalani tahun-tahun terakhir hidupnya di Makassar. Ia tetap dikenang sebagai tokoh penting perlawanan kolonial. Pada 8 Januari 1855, Diponegoro wafat di Makassar, namun pengaruhnya tidak ikut berakhir. Perlawanan yang dipimpinnya menjadi salah satu simbol penting perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia. Selama 5 tahun, Belanda menghadapi lawan yang mampu menggerakkan dukungan luas dan memanfaatkan strategi gerilya secara efektif. Kekuatan terbesar Diponegoro bukan hanya keberanian pribadi. Ia mampu menyatukan ketidakpuasan yang telah lama berkembang di masyarakat. Perang Jawa meninggalkan dampak besar dalam sejarah Indonesia. Kisahnya terus dipelajari hingga sekarang.
Dari Tegalrejo hingga Makassar, perjalanan Diponegoro menunjukkan bagaimana satu tokoh mampu mengguncang kekuatan kolonial selama bertahun-tahun dan namanya tetap dikenang hingga kini.